قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Hadaratal mukhtaramun wa zumratal mu'minun rahimakumullah. Bapak Ibu para peserta ta'lim rutin Masjid Jami' Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faslun ay hadza faslun. Arkanul Islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakah wa shaumu ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hadratal muhtaramun wa zumratal mu'minun rahimakumullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang rukun Islam yang nomor 2, yaitu sholat, yang dimana sholat itu adalah rangkuman daripada ibadah, baik daripada para malaikat yang ada di langit dan juga rangkuman ibadah para nabi dan rasul. Maka dalam sabda Rasulullah SAW, as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Di samping itu, siapa orang yang mau melaksanakan sabdanya Rasulullah, siapa orang yang mau mengerjakan dan melaksanakan ibadahnya para nabi dan rasul, maka hendaklah mendirikan sholat. Udah, itu udah berlalu ya Pak ya. Yang lalu biarlah berlalu. Kalau saya kembali lagi dan saya ingat-ingat lagi, kayaknya nggak hatam-hatam nih kitab. Udah gitu, kalaupun dibalikin lagi, saya kira paham mah belum tentu kan gitu. Maka saya sadar diri tuh, udah lanjut aja kan gitu, mau paham mau enggak itu mau urusan Gusti Allah udah. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, rukun Islam nomor 3 itu wa ita'uz zakah, yaitu membayar zakat. Ita ini menunjukkan bahwasanya maknanya adalah menunaikan zakat. Rukun Islam nomor 3, syahadat, salat, zakat. Begitu. Nah, nanti puasanya nomor 4. Kalau dalam buku-buku agama PAI, pendidikan agama Islam, itu sholat nomor 3. Habis sholat puasa, baru zakat. Tapi kalau teksnya hadis Rasulullah SAW, sholat, zakat, baru puasa. Kan begitu. Karena Allah ingin menyadarkan kepada kita, memberikan pengajaran, ibadah itu ada yang dimensinya hablum minallah, ada yang hablum minannas. Salat itu dimensinya hablum minallah, sedangkan zakat itu hablum minannas. Nah, ini yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Hadirin yang dirahmati Allah, zakat ini ayatnya jelas. Maka jika ada orang yang meyakini dan menyatakan bahwasanya zakat itu tidak wajib, maka hukumnya kafir. Ayatnya di dalam surat At-Taubah. Suratnya surat At-Taubah, ayatnya cari sendiri. Saya nggak hafal. Kalau bapak sama ibu saya tak kasih tahu ayatnya, saya bunyiin, lalu nomor ayatnya saya kasih tahu juga, enak bener ngaji kayak begitu. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa sallu alaihim inna salataka sakanul lahum.
Khudz min amwalihim, ambillah dari harta-harta orang-orang yang ada di sekitar kalian. Shadaqatan tutahhirhum biha, yaitu sodakoh yang bisa mensucikan diri dan juga hatimu. Nah, para ulama menjelaskan yang disebut sodakoh itu ada kalanya dua. Satu disebut sebagai sodakoh wajib, dinamakan zakat. Yang kedua sodakoh sunnah, namanya infak atau juga disebut sodakoh. Tapi dua-duanya disebut sodakoh. Tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai maknanya langsung, kalimatnya langsung dengan zakat, akan tetapi pakai kalimatnya sodakoh. Dan ayatnya khudz, ambillah, pakai fiil amar, perintah Allah. Maka banyak orang-orang yang seperti saya, para kiai, para ustadz, para habib nggak boleh, kiai, ustadz, untung saya bukan habib nih pada hari ini. Minta, Pak, ngapunten, mohon maaf, saya kalau Ramadan itu suka minta sama orang yang saya pandang punya. Bu, punten nggih, kelihatannya pagar rumah ibu udah cukup nih. Lah terus emang kenapa? Pondok pesantren butuh semen, kira-kira keluarin zakatnya. Begitu saya tuh, Pak. Karena kalimatnya khudz, ambillah. Kenapa kok Allah pakai perintahnya amr, bukan pakai seperti yang disebutkan dalam perintah-perintah yang lain, bahkan memerintahkan untuk mengambil? Karena manusia itu kalau sudah punya harta cenderung bakhil, cenderung koret. Tahu koret? Merkiwit, medit. Apalagi buntut gasiran. Kalau kata orang Sunda jahe. Kalau jahe kan begini ya, punya ketem gitu. Jadi pelit katanya. Cenderung bakhil. Ya, kurang apa ketika kita punya harta, kita memproteksi rumah kita, pagernya dibikin tinggi karena masih banyak, dan kekhawatiran dikasih pos satpam. Kan gitu ya. Udah pakai pagar tinggi, pakai pos satpam, taruhin satpam, tambahin CCTV, kurang tambahin CCTV, ditulisin awas anjing galak. Bener ya Pak Ji ya? Ini saya nggak bohong, emang kenyataannya begitu sih. Punya mobil mewah, saking kita dibudakinnya sama dunia, maka mobil itu kita kredongin apa namanya, sarungin, biar nggak kena matahari, nggak kena hujan, nggak kena jamur. Masya Allah, itu kita sama sekali kita dibikin sama harta itu untuk ngopenin dia. Maka benar kata Sayyidina Ali. Dulu saya ingat betul, sebelum bab zakat ini diceritakan dan diajarkan sama saya diceritakan sama guru saya, Syekhina wa murabbi ruhina al-maghfurullah Mbah Umar Faruk. Beliau itu selalu menceritakan tentang keutamaannya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah disabda oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah mengeluarkan sabda yang kaitannya dengan Sayyidina Ali. Beliau berkata begini, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Saya ini kotanya ilmu, kata Rasulullah. Ali itu pintunya. Faman ataha bil madinah falyatiha min babiha. Kalau kalian mau ketemu saya sebagai kotanya ilmu, harus melewati Sayyidina Ali. Maka harus ngaji dulu sama Sayyidina Ali. Begitu kata Rasulullah SAW. Ada 10 orang di sana itu disebutnya Khawarij, karena orang yang nggak pernah puas dengan sabdanya Rasulullah SAW. Yang ini nanti kalau kita ceritakan dalam masalah tauhid, ini cikal bakar daripada teroris yang ada di dunia. Khawarij orangnya, karena nanti membunuh Umar, membunuh Utsman, membunuh Ali, Hasan Husain dan sebagainya. Nanti cerita. Ya 5 tahun lagi nanti saya ceritain ini. Pasti panjang sekali ini. Oh, nggak cepet-cepet hatam kan ya Bu ya? Kan gitu, enggak lah kan gitu. Kalau cepat hatam nanti nggak makan kikil lagi saya. Baik. Lalu 10 orang itu bener nggak nih sabdanya Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul? Kok kayaknya ada nepotisme? Kenapa saya katakan nepotisme? Sayyidina Ali ini Robib Rasul. Robib itu mantu. Di samping mantu, si betul Rasul, dia itu sepupunya, misanannya Rasulullah. Jadi Ali punya bapak namanya Abu Thalib,
Rasulullah punya bapak namanya Abdullah. Abdullah sama Abu Thalib adik kakak, satu bapak beda ibu, begitu. Maka Ali manggil Rasulullah kakak, tapi karena kawin sama Siti Fatimah dipanggil juga bapak. Kan unik tuh, muter-muter aja. Kalau orang ceger kan gitu, muter-muter aja kan gitu. Utak, nggak ada lebihnya kan gitu. Jadi selain kata orang-orang, wah ini mah nepotisme nih. Maka betul nggak Sayyidina Ali itu pintunya ilmu? Kalau pintunya ilmu berarti alim. Maka kata para Khawarij ini, yuk kita tanya. Pertanyaannya satu, jawabannya harus sama, tapi harus berbeda alasannya. Datang satu orang pertama, Ali, afdol mana, ilmu apa harta? Pertanyaannya begitu satu. Afdol mana, ilmu apa harta? Sayyidina Ali jelas jawab, afdol ilmu. Kenapa? Al ilmu yurasul anbiya wal mursalin. Ilmu itu diwariskannya daripada nabi dan rasul. Wal mal yurisuhul fir'aun wal qarun. Sedangkan ilmu apa harta itu yang mewariskan itu adalah Fir'aun sama Qarun, kata Sayyidina Ali. Maka wah hebat nih jawabannya. Satu orang yang kedua datang, Ali, pertanyaan sama, afdal mana, ilmu apa harta? Sayyidina Ali jawab, afdal ilmu. Kenapa? Ilmu itu dengan harta berbeda. Kalau kita membagi-bagikan ilmu akan nambah terus. Tapi kalau kita punya harta 1 juta dibagiin 10 orang, habis apa kagak? Habis. Jadi kalau ilmu kita bagiin nambah, tapi kalau harta kita bagiin makin berkurang, makin habis. Oh iya, alisannya benar juga itu. Orang yang ketiga datang lagi, afdal mana Ali, ilmu apa harta? Dijawab lagi, ilmu. Kenapa ilmu? Karena ilmu itu kalau kita punya ilmu, kita dijaga sama ilmu. Tapi kalau kita punya harta, justru kita yang menjaga harta. Contohnya, ada orang punya ilmu, Bu, ada orang punya ilmu. Dia tidur, maka dijaga dengan ilmunya. Dia baca dulu doa, dia baca dulu istighfar, dia baca dulu ayat-ayat yang diajarkan Rasulullah SAW. Sehingga ketika tidurnya itu dijaga sama ilmu. Tapi kalau kita punya harta, maka kita yang jagain harta. Rumah belum dikunci, kalau malam khawatir kita. Kunci semuanya kan begitu ya. Kan gitu. Saking dikunci, dulu mah zaman kunci pakai kayu begitu, dipalangin kan begitu ya. Palangin kayu kan gitu. Saking takutnya tuh garong masuk ke rumah kan begitu ya. Ya Allah ya Rabbi, kita jadi jagain harta. Kalau kita punya ilmu yang menjaga kita itu 3 yang saya sebutkan. Sebenarnya ada 10. Saya ngapalin cuma 3, Bu. Kalau 10-10-nya saya hafalin ntar nggak habis ini kan gitu. Lalu alhasil 10 orang itu semuanya bertanya kepada Ali, jawabannya berbeda-beda. Dia orang yang ke-10, Sayyidina Ali bilang, jika orang mulai sekarang sampai hari kiamat, saya dikasih waktu sampai Allah sampai hari kiamat, bertanya afdal mana, ilmu sama harta, maka saya akan jawab lebih utama ilmu, tapi dengan alasan yang berbeda. Dari mulai sekarang sampai hari kiamat, kata Sayyidina Ali. Ini kan luar biasa kecerdasannya Sayyidina Ali. Maka Rasulullah itu kalau lagi dakwah itu lengkap. Punya Abu Bakar, orang tua yang senantiasa menasehati, orang tua yang juga wisdom. Dia nggak pernah menghakimi kan begitu. Lawan, sharing partnernya Rasulullah SAW. Dakwah kudu punya begitu, Kang Tajudin. Jangan jalan sendiri. Kudu punya orang yang bisa diajak ngomong. Kan begitu. Terus punya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini singa padang pasir, macam-macam Rasulullah gue getok. Kan gitu. Sayyidina Umar kan gak bisa ngomong macam-macam. Di sini kayaknya nggak ada yang jadi jagoan. Kan gitu. Andai saya diapa-apain sama orang, kira-kira Bapak berani nggak ngelawan? Wah, jangan udah, biarin aja susat mah. Kan begitu. Kita mah digituin kan gitu. Jadi harus ada orang Sayyidina Umar. Dulu saya, Bu, cerita awal-awal saya ngaji. Awal-awal saya ngaji itu kan di Komplek Kodam. Komplek Kodam ya, Bapak tahu lah Komplek Kodam itu komplek yang kayak gimana lah gitu. Masya Allah. Itu orangnya dulu ada yang mabuk, ada yang judi gitu ya, ada yang narkoboy. Itu kalau saya habis ngaji itu, Bu, suka pada sujud, Bu. Itu anak-anak yang ada di Kodam itu sujud tapi di pinggir got.
Iya, nyungsep. Oh Pak Haji jangan serius. Nyungsep gitu. Kalau serius nanti nggak kena nih kan gitu. Nyungsep dia. Sambil ada yang nggak nyungsep tapi pelo. Pak Yuyat, ayah muanya waduh, kata apaan artinya tuh, saya bilang kan gitu. Saya jawab aja, walai ayam, saya bilang gitu. Dulu sering saya di komplek itu masih kayak begitu. Bahkan mohon maaf, yang begitu itu zaman saya pertama kali datang dari pondok itu, kawan-kawan seangkatan saya, seliting saya gitu dalam sekolah tuh gitu, yang memang dulu ya bareng lah kayak begitunya tuh bareng. Cuman kebetulan saya mondok gitu, kelar itu masalah itu kan gitu. Itu ada orang namanya Ocan. Kenal ya? Namanya si Yusfarizal Josfar. Yusfar namanya. Yusfarizal Yusfar. Itu 3 tahun lah di atas saya sedikit. Itu beliau itu orang paling berani seceger itu. Orang berani seceger. Itu beliau itu orang Padang. Paling berani sekali sama siapa aja kan gitu. Satu waktu saya kan ceramah ngaji dan lain sebagainya, sering dinakalin gitu Bu. Kadang-kadang motor saya dikempesin. Kadang-kadang businya dicolong kan gitu, jadi nggak nyala tuh Bu Haji kan gitu. Kalau sekarang coba aja kan gitu. Sering tuh saya tuh begitu. Akhirnya sampai satu waktu ya saya anggap saya Sayyidina Umar lah kan gitu. Dia tulis di motor saya, siapa yang berani ngutak-ngutik motor Ustadz, besok pulang kagak pakai nyawa katanya. Digituin gitu. Kata dia, jangan begitu Bang Ocan. Biarin Pak Ustadz. Ketahuan orangnya saya gebuk. Sebenarnya saya udah tahu itu orangnya. Tapi saya nungguin nih hari ini. Kalau dia macam-macam, saya banting katanya kan gitu. Dalam hati saya, waduh aman nih. Aman. Ada orang yang kayak gitu. Kudu ada orang kayak gitu. Kayaknya orang di sini mah pada kagak ada yang berani. Gitu, ustadznya diapa-apain, kiainya diapa-apain. Udah biarin aja itu mau urusan ustadz kan gitu. Biar disuruh nyelesain sendiri kita kan gitu. Ya Allah, ada. Itu Rasulullah punya Sayyidina Umar. Maka satu di antara doanya Rasulullah kan ingat ya Pak. Allahumma a'izal islama bi ahadi umarain. Ya Allah, Islam akan menjadi terdepan dan gak akan diganggu sama orang Quraisy karena kalau dari salah satu dari 2 Umar masuk Islam. Satu namanya Amr bin Hisham, Abu Jahal. Namanya Amr ibn Hisham atau Umar ibn Khattab. Itu doanya Rasulullah masyhur. Allahumma a'izal Islam bi ahadi umarain. Islam bakal maju, bakal melesat, bakal menjadi agama yang terdepan kalau satu di antara 2 Umar masuk Islam. Yang dikehendaki sama Allah Umar ibn Khattab. Yang keras itu. Ternyata Umar bin Khattab itu casingnya keras. Hatinya rintu harahap. Lemes gitu hatinya lemes. Termasuk kayak yang saya sebut tadi itu orang itu Bang Ocan itu. Bang Ocan itu kalau ngaji sama saya terbentar segak-seguk kan gitu. Lu kenapa ya segak-seguk? Sedih gua kan gitu. Emang kenapa kan gitu? Itu kayaknya dosa udah kita kerjain semua itu. Kita lo kan gitu. Iya kan gitu Pak Ustadz kan gitu. Kayaknya ini Masya Allah kan gitu. Tapi masih ngerjain. Tapi ada hal yang memang dia rindukan untuk dia tinggalkan. Itu luar biasa. Sayyidina Umar itu. Sayyidina Umar. Lalu dakwahnya punya Utsman. Sayyidina Utsman itu selain mantunya Rasulullah SAW, Sayyidina Utsman itu orang kaya yang dimana menderma baktikan hartanya hanya untuk fisabilillah. Ini kalau cuma doa doang Bu, masjid, kalau cuma istighosah doang nggak jadi. Harus ada Utsman. Yang ngirim herbal, yang ngirim batako, yang ngirim semen, yang ngirim pasir, kudu ngirim keramik, kudu ada Utsman. Nggak bisa kalau nggak ada Utsman. Ngaji ini kalau nggak ada Utsman bubar aja. Yang nggak ada sotonya sih. Bener ya soto ya? Oh saya cuman bercanda Bu kan, bisa bercanda Bu. Tenan Ki? Udah yuk soto Pak. Itu harus ada Sayyidina Utsman. Harus ada Sayyidina Utsman yang mendarma baktikan hartanya. Bapak-bapak semua di sini, termasuk orang-orang ibu-ibu juga semua di sini, jamaah sini. Lalu orang-orang yang luar biasa ini masjid hasil
Usman zaman ini diceger. Oh, luar biasa. Kalau nggak ada masjid ini. Nggak bisa jadi kan gitu. Nah, ada yang kayak Sayyidina Ali, muda, pinter, cendekiawan muslim. Itu Sayyidina Ali. Ini kalau misalkan orang berdebat, lawan debatnya Pak Suganda, wah nggak repot. Udah bukan wayahnya debat kita gitu ya Pak Haji ya. Udah bukan wayahnya debat kita. Pak Haji Tamrin, Pak Haji Karel, suruh debat udah pusing lah. Tapi kalau anak muda lagi seneng-senengnya itu, maka ada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang dimana Sayyidina Ali itu membuat suasana Islam itu jadi hidup. Sangat luar biasa. Nah ini berkaitan dengan harta tadi. Sayyidina Ali itu termasuk orang yang sedekah dengan ilmunya, bukan dengan hartanya. Nah, kembali kepada bab zakat. Bab zakat ini adalah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang dalam ayat suci Al-Qur'annya itu diawali dengan perintahnya amar, suruh ngambil. Maka mohon maaf bagi kita yang dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau satu waktu ada orang kok ngomong, "Ayo zakat kepada saya ya. Saya punya pondok, saya punya pesantren, saya punya madrasah. Tolong ya," kan gitu. Itu kalau ada nggak masalah, Bu. Jangan diseneni. Kok zakat minta kan gitu. Memang perintahnya Allah. Kalau nggak diminta, zakat itu liwat aja pokoknya. Karena kita ini kadang-kadang cenderung memproteksi harta kita. Sa'labah saja yang begitu luar biasanya bertemu Rasulullah, ketika datang waktu zakatnya dia enggan menerima zakat daripada mengeluarkan zakat untuk hartanya. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang seperti kita ini harus dipaksa, harus diminta langsung begitu. Agar apa? Agar yang wajib-wajibnya bisa keluar. Makanya ayat pertama itu tadi dalam zakat itu, khudz min amwalihim. Ambillah. Ambil itu bisa bikin proposal, bisa ngomong langsung. Maka mohon maaf, jika ini masjid menghimpun, menerima dan menyalurkan zakat, harus pakai edaran. Edaran itu minta maksudnya, Pak. Jangan cuma dia kasih tahu, oh ini cuma pemberitahuan, bukan. Edaran zakat itu adalah permintaan. Ayo, yang sudah waktunya zakat, begitu kata Ustadz Tajuddin. Tapi lewat surat kan begitu ya. Gitu. Saya termasuk yang sering, Pak. Yang sering kalau Ramadan itu saya keliling ngelihat dulu nih kan gitu, rumah siapa nih kan gitu, gede banget ini. Kan gitu. Baru silaturahim. Tapi yang kenal, yang ngaji kan gitu. Yang nggak ngaji mah, kalau rumahnya nggak ada pagernya saya nggak masuk, Bu. Ya Allah ya Rabbi, ini namanya zakat. Nah, zakat ini diambil dari kata, kita mulai ya. Zakat ini diambil dari kata zaka yazku zakatan, atau dalam kata lain sama halnya zaka yazku zakatan ini dengan satu kalimat nama yanmu numu'an. Artinya zakat itu adalah tumbuh kembang. Jadi yang disebut dengan zakat itu makna dasarnya itu tumbuh dan berkembang. Anak kita dari kecil terus besar. Bahasa Arabnya zaka, yazku zakatan. Nama yanmu numu'an. Harta kita yang tadinya 10.000 jadi 1 juta, namanya berkembang, bertambah, maka disebut zaka yazku zakatan. Atau makna kedua, zakat itu diambil dari kata zakka ditasdid. Kalau tadi nggak pakai tasdid, zaka yazku zakatan begitu. Kalau yang nomor 2 ditasdid, zakka yuzakki tazkiyah, kan gitu ya. Kalau tadi zakka yazku zakatan, kalau ini zakka yuzakki tazkiyah. Ini ilmunya ilmu sorof namanya kalau dalam bahasa agama kita. Dalam bahasa umumnya namanya morfologi. Ada ilmu namanya morfologi. Merubah satu kalimat menjadi kalimat lain. Contoh dulu saya waktu masih pesantren, ada kalimat nasoro, fi'il madhi, fi'il yang sudah dikerjakan. Nasoro yansuru nasron, wa mansoron, fahuwa nasirun. Nasir tuh. Wa zaka mansurun. Mansur. Unsur la tansur la, unsur la tansur.
mansorun, minsorun, kan gitu. Kan gitu ya. Itu merubah kalimat satu dan lainnya, kan gitu. Madda yamuddu maddan wa ma maddan fa huwa maddun wa dzaka mamdudun. Terus mudda la tamudda mamaddun mimaddun, kan gitu ya. Itu namanya ilmu sorof, ilmu morfologi, merubah kalimat. Nah ini zakat diambil dari kata zakka yuzakki tazkiyah, artinya membersihkan. Maka ketika kita mengeluarkan harta kita, sejatinya lagi mengeluarkan kotoran daripada diri dan juga harta kita. Makanya disebutnya zakat, begitu. Nah, itu daripada definisi zakat secara bahasa. Sedangkan secara secara syariat, ismu limahsusin, yang disebut dengan zakat itu adalah nama harta tertentu. Jadi nggak semua harta yang kita miliki nanti dizakatin. Mohon maaf, nanti yang punya mobil, punya motor, apa wajib zakat? Nanti dilihat. Karena yang disebut zakat itu ismu limali makhsusin, nama bagi harta khusus. Yukhadhu mimalin makhsus, dan juga diambilnya dengan cara khusus. Jadi ngambilnya itu khusus. Lalu setelah diambilnya khusus, masrufun aw yasrufu li ta'ifi makhsusin, lalu dibagikannya juga kepada golongan-golongan yang khusus. Nama harta tertentu diambilnya dengan jalan khusus, dan juga kalau nanti diambil lalu dibagikannya secara khusus. Maka setelah itu yang disebut dengan zakat itu adalah harta-harta yang nanti disebut dalam Al-Quran dan hadis, bukan harta yang liar. Nanti kita punya baju, misalkan dari Makassar punya baju sutra mahal puluhan juta, apakah wajib zakat? Nanti lihat, karena namanya khusus hartanya itu, dan hanya disebut di dalam Al-Quran dan juga hadis serta keterangan para ulama. Oleh karenanya, sebelum kita masuk kepada harta-harta itu, kapan zakat itu diperintahkan? Zakat itu diperintahkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijrah, saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat Jumat pertama. Ya, Bu. Jadi zakat itu dikerjakan atau disyariatkan saat Rasulullah mendapatkan perintah sholat Jumat berjamaah. Syariat sholat Jumat berjamaah sudah ada pada zaman Rasulullah SAW dan Rasulullah sudah terima. Tapi ketika di Madinah Rasulullah belum bisa mengerjakan. Maka yang pertama kali mengerjakan itu Bani Quraidah, orang yang ada di tengah-tengah kota Madinah. Jadi antara Madinah dengan Mekah. Jadi Rasulullah mah belum ngerjain karena belum aman. Mungkin lagi ada Covid kali gitu ya. Belah sono nggak ada, dia ngerjain duluan kan begitu. Maka ketika Rasulullah mengerjakan sholat Jumat, lalu turun perintah yang namanya zakat. Turun perintah zakat itu pada tanggal 27 Ramadan. Ayatnya qad aflaha man tazakka. Sungguh berbahagia orang-orang yang mensucikan diri. Ibnu Abbas menyatakan yang disebut mensucikan diri adalah orang-orang yang mengeluarkan zakat. Itu yang disebut oleh Sayyidina Ibnu Abbas. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zakat itu hartanya apa saja? Biar kita tahu ini. Jangan-jangan mobil kita harus zakat, sarung kita, baju kita harus zakat, pagar rumah kita zakat, dan lain sebagainya. Apa rumah kita zakat? Maka para ulama merangkum daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, zakat itu hanya terjadi pada beberapa harta saja. Tajibu az-zakatu fi khamsati asya'a. Zakat itu wajib pada 5 jenis harta. Yang pertama al-mawasi, yaitu hewan ternak. Alhamdulillah orang Cekir nggak ada yang ternak.
Dulu yang di depan Masjid Al Mubarokah masih ada nggak kambing itu? Haji siapa? Depan Masjid Al Mubarokah. Masih punya nggak kambing? Banyak. Berarti kena zakat tuh. Tar. Al-mawasi, orang-orang yang beternak. Kalimatnya mawash, itu pakai sin besar. Dan juga menggunakan kalimat alif lam. Alif lamnya li ta'rif. Maka hewan ternaknya khusus. Apa hewan ternak yang disebut dengan mawasi ini? Kalau bahasanya, mohon maaf, bahasanya kami ini bahasa orang Jawa, saat ngaji itu namanya rojokoyo. Apa ku rojokoyo ku? Iya. Rojokoyo itu apa? Binatang kaki 4. Kaki 5 ya kebanyakan. Binatang yang kakinya 4. Orang Jawa ternak yang kakinya 4 itu disebutnya rojokoyo. Bukan koyo rojo. Kalau koyo rojo itu seperti kayak raja kan gitu ya, mirip raja. Ini rojokoyo. Maksudnya rojokoyo itu dalam beberapa kitab orang Jawa itu, benar ya Pak Ji ya? Panjenengan ngertos nggih? Rojokoyo itu dalam beberapa kitab babat orang Jawa kuno, Bu. Kenapa disebut rojokoyo? Karena kalau punya itu kaya. Yang menyebabkan kaya. Dulu ukurannya kaya itu kerbau, kambing, sapi, kan begitu. Kalau di Arab unta, makanya disebut rojokoyo. Datang ke Jawa Tengah, Banyumas dan lain sebagainya, rumangkang namanya, kan gitu ya. Ini orang Jawa saja nggak ada yang ngerti, masa kalah sama orang Betawi, Bu? Ya Allah. Dulu maknainnya itu, mohon maaf ya, guru saya itu Mbah Mun, Mbah Umar itu maknainnya rojokoyo. Jadi al-mawashi itu adalah hewan ternak yang kakinya 4. Maka hewan-hewan ternak yang jumlah kakinya 4 itu, jika disebut dalam Al-Quran dan hadis tepat pada posisi itu, maka hukumnya wajib zakat. Apa? Wahya al-ibil, yaitu adalah onta. Onta tuh kakinya 4, ibil. Yang kedua wal bakor, sapi. Jangan nanya lagi, kebo bagaimana Pak Ustadz? Kebo itu adeknya. Adeknya. Tuh Ustadz Tajuddin dulu pernah ngaji judulnya Qiraatul Rasyidah nggak? Bu, saya tanya nih ya. Ini sebenarnya apa namanya? Pertanyaan yang kayaknya mengada-ngada. Akan tetapi kok bisa mencerdaskan. Antara kerbau sama sapi itu adik kakak, Bu. Dia mandi bersama, buka bajunya, buka kulitnya. Tapi ini tulisannya bahasa Arab, Kang. Berbahasa Arab. Cuman kalau saya ngomong pakai bahasa Arab, ibu nggak ngerti. Kerbau sama sapi itu adik kakak. Dia mandi, dia buka kulitnya. Tiba-tiba di sungai itu ada buaya, diuber-uber itu dua kebo sama sapi. Diuber-uber, saking takutnya sama buaya, karena takut ngacir gitu. Kebo pakai baju sapi, sapi pakai baju kebo. Maka kerbau bajunya sempit, sapi bajunya kendor. Wong baju kakak dipakai adek pakai baju kakak. Qiraatul Rasyidah. Bahasa Arab itu ceritanya. Pernah dengar begitu nggak, Bu? Ini kok ngapa mainan beginian ya kan gitu. Tapi ngaji dulu itu sih gitu. Ya Allah ya Rabbi. Ya mau percaya silakan, nggak ya udah. Itu kan namanya dongeng kan gitu ya. Jadi setiap yang punya kaki 4 seperti onta. Yang kedua bakor. Bakor itu sapi. Sapi itu termasuk jamus, kerbau, banteng. Kalau diternak itu harus zakat. Apalagi wal ghanam, kambing. Rasulullah nyebutnya kambing. Terus domba bagaimana ya Ustadz? Ya wajib. Domba sama kambing itu misanan. Kalau kerbau sama sapi adik kakak, kambing sama domba itu misan kan gitu. Sepupuan kan gitu. Tapi jenisnya sama ghanam kan begitu. Nah, maka di luar hewan ternak ini tidak wajib zakat. Seperti contohnya adalah ayam. Saya punya kawan, dia punya peternakan ayam. Satu hari itu
Dia itu penyuplai ayam CFC, Bu. Ya, CFC yang digoreng itu, ayam pakai tepung. CFC, tulisannya CFC kok. KFC. Iya, C kan ya? Bukan Kak, C. Mana sih? Kakak CFC. C-nya itu California. Wah, udah nggak pernah makan ayam. Makanya the best. The kriuk kan begitu ya. CFC. Jadi Kak, saya punya kawan, itu dia punya peternakan ayam. Dia penyuplai di CFC itu. Itu setiap hari motong sekitar 500 sampai 1000 ekor. Setiap hari itu. Antara 500 sampai 1000 ekor. Saya bercanda sama dia. Enak wes ya, kan itu. Enak kenapa? Beternak dapat duit banyak tapi nggak zakat. Dia ketawa kan gitu. Nah terus, lah iya wong ternak yang nggak diwajibkan zakat. Pinter dia. Kalau dia ternaknya kambing kena, dia ternaknya bakor sapi kena, apalagi onta kena. Begitu. Tapi karena dia ternaknya ayam nggak kena. Tapi ada juga hewan yang kakinya 4 ketika diternak itu juga tidak wajib zakat. Contohnya adalah kuda. Contoh, kenapa kok kuda nggak wajib zakat? Nas, nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya, nggak ada keputusan ulamanya, nggak ada ijma dan kiasnya. Maka yang namanya kuda nggak wajib zakat. Saya pernah diajak berzikir di rumahnya Bapak Prabowo. Itu sebelum zikir saya disuguhin suruh naik kuda, Pak. Suruh naik kuda. Kudanya itu matanya ketutupan rambut, ketutupan poni. Cakep kudanya, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek. Kudanya ketutupan. Saya naik. Ustadz, semua yang nanti zikir di sini ceritanya menjelang presiden itu. Belum jadi presiden, jauh. Itu suruh naik kuda saya. Naik kuda dulu ya Pak Ustadz ya. Iya, naik saya tuh. Dijamu seperti itu. Baru setelah itu zikir dan lain sebagainya. Ditanya, enak nggak Pak Ustadz naik kuda? Wah, enakan ini ketimbang naik King, saya bilang. Bener, enak bener Pak. Tuk, enak. Baru kali itu saya naik jaran. Naik kuda. Naik kuda. Baru kali itu saya naik kuda. Masya Allah, enak bener. Saya tanya, saya suka keisengan gitu, suka nanya. Pak Haji, itu kuda kayak gitu harganya berapa? Nanya sama Pak Prabowo begitu. Kata dia, coba jawab dong, coba sebut dong. Kira-kira berapa? Saya nyebutnya cuma paling 80 sampai 100 juta Pak Haji. Wah, lebih Pak Ustadz, gitu ngomongnya. Berapa? Itu yang Pak Ustadz naikin itu 1,2 miliar katanya. Satu. Enak ya. 1,2 miliar. Kata Pak Prabowo, saya punya 150 ekor yang kayak begitu. Bu, itu 1,5 miliar. Kalau beli cendol tenggelam nih masjid. Kelelep kita. Beli wedang, mabuk kita minum wedang itu. Ya Allah, ya Rabbi. 1,5 miliar, 1,2 dinyebutnya. Masya Allah, luar biasa. Kalau punya 150 ekor, berapa itu? Itu kudanya kuda Australia. Nggak tahu kuda Australia apa kuda apa, tapi dia ketutupan matanya, kuda poni. Mahal luar biasa. Tapi senajan mahal, walaupun mahal, tidak wajib zakat. Kenapa? Tidak ada nas dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Maka yang disebut oleh Allah dan juga Rasulullah SAW, 1 al-ibil, onta, 2 al-bakor, sapi dan sejenisnya, yang ketiga kambing, kan gitu ya. Selebihnya tidak wajib zakat. Itu yang pertama. Yang kedua, wal asmanu, yaitu alat tukar. Bu, Pak, masih oke? Zakat harta yang wajib kita zakati nomor 2 itu namanya asman. Kalau asmannya orang Ceger, Bang Beo ini. Asman pakai sin, asman. Alat tukar. Alat tukar itu hanya ada 2 pada masa Rasulullah SAW. 1 namanya emas, 2 namanya perak. Jadi alat tukar pada masa Rasulullah SAW itu tidak mengenal duit, adanya emas dan perak, baik yang sudah dicetak atau yang belum dicetak. Kalau emas dicetak jadi uang emas namanya dinar.
Kalau perak dicetak jadi uang namanya dirham. Ukurannya sama. Satu emas dinar itu 4,25 gram. Jadi 4 seperempat. 4 seperempat. Cuman kalau dinar itu emas, dia emasnya 22 karat. Internasional itu, Pak. Secara internasional disepakati 22 karat. Ada campurannya sedikit. Kalau emas itu kan dalam kimia senyawanya apa namanya? Ya. Senyawanya, simbolnya dalam kimia AU, A-nya besar, U-nya kecil. Kepanjangannya aurum. Ya, aurum. Ibu, Bapak kimia nggak ngerti ya? Kalah sama saya. IPA ini. Saya kimia tuh IPA. Saya IPS kagak, IPA kagak. Wong saya SMP aja kagak lulus dikeluarin. Dan gitu. Masa ibu pada sarjana nggak ada yang tahu itu? Saya belajar, makanya belajar ngaji, yang benar. Nah, kalau emas itu aurum, emas dicampur sama perak atau dan lain sebagainya, logam-logam sedikit gitu ya. Nanti namanya dinar, 22 karat. Harusnya kan kalau emas murni kan 24 karat. Emas dan perak itu dicetak atau tidak dicetak jadi uang, namanya alat tukar, maka wajib zakat. Wajib zakat dengan syarat-syarat ketat dan tertentu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, nisab, harus sampai ukurannya. Ibu kalau punya emas 96 gram baru wajib zakat. Kalau cuma 2 gram nggak usah. 2 gram aja sombong. Datang ke saya, Ustadz, saya mau zakat. Zakat? Iya. 2,5% ya Pak Ustadz ya? Iya. Kasih 25.000. Kok 25.000 Bu? Iya, wong saya cuma punya 2 gram. Misalkan gitu ya. Aduh, saya bilang kan gitu. Jadi batas minim ibu mengeluarkan zakat emas itu harus 96 gram. Ada yang bilang 86, tapi saya mohon maaf 76. Kecepatan 76 gram. Saya tahu ibu-ibu pada pelit semua. 76 itu kecepatan. Mendingan mana? 76 apa 96? Ayo, kalau saya nggak mau ngomong, nggak punya emas bapak-bapak. 76 apa 96 maunya? Oh nggak punya. Jika ibu punya emas 100 gram baru wajib zakat. Kalau 76 gram menurut Imam Hambali baru wajib zakat. Tapi Imam Syafi'i belum. Saya mendingan Imam Syafi'i, mendingan 96 gram. Agak banyakan aja dikit nggak apa-apa. Jadi ada nisab. Nisabnya itu 96 gram. Berarti mohon maaf, 96 gram kalau kurs rupiahnya berapa? 1 gram itu emas berapa Pak? Nggak pernah beliin emas nih. Berapa 1 gram itu? 2 juta. Berarti 2 juta kali 96 berapa hitung? 180. Berarti 180 juta kurs rupiahnya baru wajib zakat. 2,5%. Dari 180 juta 2,5%-nya berapa? Hitung sendirilah. Saya ngitung. Sudah lagi lapar suruh ngitung. 180 juta 2,5%-nya berapa Bu? Udah jangan dihitung lah. 5 juta. Saya pengen ngomong 5 juta dari tadi, payah banget matematikanya ini kan gitu. Sekitar 5 juta lah, 4 juta sekian kan gitu ya. Nah, 2,5 gram itu kan gitu. Sekali lagi, emas harus sampai nisab 96 gram. Ibu lihat-lihat, Bu, di rumah dibuka berangkasnya, dihitung gram emasnya. Kalau emasnya sudah sampai 96 gram, maka itu namanya sudah nisab. Sudah nisab. Atau mohon maaf. Kulo boten gadah emas. Tapi duit di rekening ada 300 juta lebih itu. Kurs emas itu. Karena uang itu alat tukar. Ini kan disebutnya athman, alat tukar. Tapi nanti saya akan jelaskan kenapa uang itu harus dizakati. Karena uang itu punya nilai intrinsik. Jadi kalau kita punya duit 100.000, Ibu, Bapak,
Kalau kita punya uang 100.000, ada asumsi di dalam uang 100.000 itu ada emasnya. Pemerintah nyetak duit 1 miliar, maka dalam 1 miliar itu ada cadangan emas sebanyak 1 miliar. Berarti 1.000 gram. Begitu kata pemerintah. Tahu benar apa enggak kan gitu ya. Jadi 96 gram nisab batasnya. Yang kedua haul. Syaratnya itu haul. Ibu miliki emas itu selama 1 tahun, nggak boleh kurang dari 1 tahun. Kalau kurang dari 1 tahun, maka namanya belum haul. Harus nisab, ada batasannya 96 gram, harus haul 1 tahun. Contohnya bagaimana? Ibu punya emas 100 gram, yang enteng gitu ya, enak ya ngitungnya. 100 gram. Tanggal 1 Januari 2025. Maka kepemilikannya harus 1 tahun. Nanti mengeluarkan zakatnya tanggal 1 Januari 2026. Setelah ada hitungan 100 gram. Begitu. Jadi yang namanya zakat ini tidak serta-merta pada bulan suci Ramadan, tapi ketika haul. Bukan ketika Ramadan, ketika haul, ketika sampai masanya. Ketika 1 tahun. Nah, yang ketiga syaratnya emas itu kudu disimpan. Jadi tidak dipakai. Jadi kalau ibu pengen enggak kena zakat emas, pakai 100 gram pakai. Kayak ibu-ibu Madura. Kan gelangnya tuh kayak pelek beca. Orang Madura kan mohon maaf ya, pakai emas itu seneng banget, sampai hidung diemasin. Saya bilang kebo apa orang itu, saya bilang kan di sini kan ada emasnya tuh gitu biasanya. Waduh, iya ngindarin zakat. Jadi emasnya harus disimpan, uangnya harus disimpan, begitu ya. Kalau dia digunakan maka tidak wajib dizakati, begitu. Jadi syaratnya satu tadi nisab 96 gram. Yang kedua haul selama 1 tahun. Yang ketiga disimpan. Yang keempat ini milkut tam, kepemilikannya sempurna. Ibu punya emas 100 gram tapi digade. Ngomong sama saya, Pak Ustadz saya mau bayar zakat, saya masih punya emas 100 gram. Wah banyak Bu, ada emasnya. Ada, tapi di penggadean. Namanya bukan milkut tam, kepemilikannya tidak sempurna, tidak wajib zakat. Begitu. Jadi ini harus difahami, nisab, haul, terus tadi disimpan, kepemilikannya sempurna. Itu 2 tuh. Tadi yang pertama hewan ternak, yang kedua emas dan perak. Terus ibu punya barang mewah, intan, berlian. Wajib zakat apa enggak? Enggak wajib zakat. Misalkan ada orang nemu inten 1 kepala. Ada Bu, Benyamin. Filmnya kan inten berduri. Dia minjem duit kemana-mana nggak dapet, minjem duit ke sono ke sini nggak dapet. Tiba-tiba anaknya pengen makan. Udah dah kita ambil ikan aja di bumbung gitu. Jadi dia lagi naruh pancingan, naruh bumbung di pinggir kali. Pas dia ambil ternyata di dalam bumbungnya itu bukan ikan, tapi ada batu gede. Kok batunya kok berkelip-kelip ya kayak kaca, dibawa ke rumah. Ternyata jatuh, pecah sedikit segini. Kata istrinya, "Bang, kok ini kayak intan ya?" "Ah, intan apaan kaca tuh?" kan gitu. "Coba deh taruh ke pasar sono, siapa tahu bener intan." Datang ke si Ahong. Dia kasih tahu, "Bu, saya dapat ini anak mau jual," kan gitu. "Jual apa?" "Nggak tahu nih." Dilihat kanan, lihat kiri, lihat kanan. "Oh, saya berani 40.000. "Kok 40.000? "Iya, karena ini belum mateng." Masih bengong dia. "Kalau gitu saya nambahin dikit dah, 80.000. "Kok 80.000? Maksudnya kegedean gitu. Akhirnya paling mentok nih 120.000. Kasih 120.000. Udah ambil sono. 120.000. Ditanya sama Benyamin, "Emang itu apa?" "Inten ini. Harus dibentuk lagi," kan gitu. Makanya kalau mau jadi kayak Benyamin mancing. Intan, berlian, mutiara nggak wajib zakat. "Pak, saya punya cincin batu mulia
Saya punya cerita nih. Saya punya cincin batu mulia. Batu mulia. Namanya yakut. Bukan Menteri Agama, mantan, bukan. Yakut. Yakut itu bahasa Arab. Kalau bahasa batu itu, dalam mineral batu itu namanya yellow sapphire. Sapir kuning. Sapir kuning itu paling langka. Sapir itu biasanya hitam, biru. Ini kuning. Paling langka. Makanya disebutnya yakut. Saya pernah dikasih batu sama orang. Yakut besar. Saya ikat pakai perak. Saya ikat sama perak. Itu orang yang ikat pada bingung. Pak, dapat dari mana ini batu kayak begini? Mau tahu aja, emang kenapa? Boleh nggak saya bayarin? Saya bercanda nih. Saya tanya, berapa harganya? Waktu itu ditawar 16 juta per karatnya. 16 juta per karatnya. Itu ketika ditimbang batu saya, ada 32 karat. 16 juta. Nggak saya ambil, nggak saya jual. Nggak, karena pemberian. Dan itu pemberian guru saya. Nggak saya jual. Sekarang giliran nggak ada beras mau saya jual, susah banget. Susah itu. Susah. Itu mohon maaf 32 karat kali 16 juta. Itu kan berarti batu mulia, Pak. Tapi kalau kita punya itu tetap tidak wajib zakat. Mutiara, ibu punya mutiara segede-gede korma misalkan gitu. Maka tetap sama saja tidak wajib zakat karena yang disebut oleh Al-Qur'an minaz zahabi wal fiddati, dari emas dan perak. Di luar itu enggak. Begitu ya, Bu ya. Jadi yang lain-lain enggak wajib. Nah, gitu. Ini yang pertama ya, yang kedua. Yang ketiga, keempatnya insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ya, baru 2 harta tuh. Berarti kita dua-duanya kayaknya nggak dapet itu, nggak ada yang zakat ya. Mohon maaf, dari hewan ternak nggak ada ya. Emas, kuan 100 gram nggak ada yang dapat nih kayaknya nih kan gitu. Mungkin ada kan gitu ya, kalau ada silakan kan gitu. Baik, paham. Jika sudah paham, jika ada pertanyaan atau belum paham, jika ada pertanyaan silakan. Saya mau jawab, kalau bisa tapi ya, kalau nggak bisa buat PR, gitu. Silakan. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Baik. Jika emas itu kan ada syaratnya. Apakah hewan itu ada syaratnya? Ada. Contoh, dalam onta, kapan onta itu wajib mengeluarkan zakat? Kalau punya 5 ekor onta, minim. Begitu. Sapi dan kambing ukurannya sama. Berapa? Minimal 40 ekor. Ya. Kalau punya sapi, punya kambing 40 ekor, maka baru wajib zakat. Sama, itu namanya nisab. Gitu ya. Itu namanya nisab. Kenapa kok saya tadi nggak dalemin? Karena kayaknya nggak ada nih kan gitu. Maksudnya nggak ada peternak nih kita gitu ya. Maka langsung saya loncatin. Kalau emas kemungkinan ada gitu ya, kemungkinan ada. Bisa jadi ada di antara kita kan gitu. Kalau di kampung mungkin ya. Kalau di kayak kita kan 40 ekor sapi atau kambing, maka wajib zakat. Dimilikinya juga 1 tahun. Jadi kalau 1 Januari 2025, maka nanti 40 ekor itu 2026 1 Januari. Itu namanya haul. Harus dalam jangka 1 tahun. Yang kedua, milik sempurna juga. Milik sempurna itu apa? Itu kambing, itu sapi, itu onta kagak dalam posisi digade. Gitu. Selanjutnya, kalau kambing sama onta sama sapi, jika pakannya diantar, diarit, maka nggak wajib zakat. Yang wajib zakat itu diangon. Sapinya, kambingnya, untanya dilepas di padang rumput. Ya, diangon kan ya, digembala namanya. Dulu kalau orang Ceger ngomongnya diangon tuh. Diangon, dibawa ke rumput, kan gitu. Dulu Sakura Garden itu tempat ngangon kambing. Sekarang jadi Superindo dan lain sebagainya kan, apartemen gitu. Luar biasa. Itu diangon. Kalau diantar makanannya, kita ngarit nih. Tuh kambing nggak pernah keluar, kita arit. Maka walaupun 100 ekor nggak wajib zakat.
itu syaratnya gitu. Bener ini kan gitu ya. Maka yang demikian itu dalam syarat zakat mawashi, peternakan. Oke? Ya, ada lagi yang lain, silakan. Gimana, Bu? Properti. Baik. Kayaknya yang nanya juragan kontrakan ini. Kan gitu. Bu, tadi saya sampaikan yang namanya Yang namanya zakat itu, ini bocoran saja. Bocoran. Bahwasanya zakatnya harta yang kita keluarkan itu pertama mawas. Mawas itu hewan ternak tadi ya. 2 al-asman, emas dan perak atau alat tukar. Nanti saya akan jelaskan di ujung di belakang. Wal asman, tadi asman ya sudah ya. Wazuru, perkebunan, pertanian. Yang jenis pertanian itu makanan pokok. Zuru, padi, singkong, jagung, sagu, korma, kismis. Itu namanya zuru, biji-bijian, pertanian. Kan begitu. Urudut tijarah, harta perdagangan. Yang dagang di Shopee, Tokopedia, Lazada, itu namanya urudut tijarah, dagang. Selama nanti masuk dalam syaratnya, ketentuannya, maka nanti wajib zakat. Selanjutnya yang kelima itu rikaz. Wajib zakat itu rikaz. Rikaz itu temuan barang yang ada di perut bumi. Harta karun, benar. Wah, saya mau ngomong harta karun susah banget kan. Rikaz itu harta karun. Ustaz Tajuddin bikin sumur di Banten. Digali 12 meter. Ternyata yang keluar bukan air, minyak. Misal, minyak itu harta karun, namanya rikaz. Pada saat itu wajib mengeluarkan zakat. Pemerintah datang, Ustadz, ini karena minyak itu punya pemerintah, harus diambil sama pemerintah. Lah kan tanah saya. Kan pemerintah itu wajib menguasai tanah, bumi, dan isinya. Kan begitu ya. Maka diambil tuh, dikontrak. Ustaz Tajuddin ini nanti dikontrak selama 10 tahun pertama. Keuntungannya ternyata miliar-miliar, triliun-triliun. Ustaz Tajuddin dapat kontrak tanah itu 150 miliar. Gak bakalan jadi imam lagi. Gak bakalan jadi imam lagi. Percaya sama saya. Percaya apa enggak? Di Al-Hidayah, ayo ngimamin. Oh lah, 150 miliar aja. 150 miliar. Kan gitu. Maka dari 150 miliar itu wajib mengeluarkan zakat, namanya rikaz gitu. Makanya mohon maaf itu Pertamina atau apa kudunya bayar zakat karena punya rikaz dia, harta temuan. Rikaz itu macam-macam yang bisa diuangkan. Nemu batu giok peninggalan Majapahit misalkan atau Cina dan sebagainya, dinasti Chang misalkan atau Tang kan gitu, itu dijual ternyata ada uangnya, itu juga rikaz namanya. Nemu emas, nemu perak, nemu berlian, nemu apa. Berlian kita temukan di dalam perut bumi, lalu kita jual jadi uang, wajib zakat. Gitu. Tidak ada zakat kontrakan. Oke? Ada nggak zakat kontrakan? Nggak disebut. Nggak disebut. Zakat kontrakan itu nggak ada. Maka nurut aja udah. Rumah, mobil mewah, kontrakan yang banyak, nggak wajib zakat. Wajib zakat. Udah kalau mau invest tuh yang itu, jangan emas. Kalau emas wajib zakat. Kalau emas wajib zakat. Tanah nggak wajib zakat, cuman wajib PBB kan gitu. Itu yang kayak gitu. Nggak wajib zakat itu. Bahkan mohon maaf, orang-orang modern, ulama-ulama modern menyatakan ada satu zakat namanya zakat profesi. Saya berprofesi sebagai tukang potong kambing. Punya penghasilan 1 bulan 10 juta, maka setiap 1 juta 25.000 kali 10 berarti 250.000 selama 1 tahun penghasilan itu sebulan ya, sebulan kan gitu.
Nanti 250.000 kali 12 misalkan gitu, berarti berapa tuh kan gitu, hitung aja sendirilah kan gitu. Maka itu namanya zakat profesi. Ulama-ulama sekarang nanya sama saya, Pak Ustadz, ada nggak namanya zakat profesi? Nggak ada, nggak disebut dalam Al-Quran, nggak disebut dalam hadis, kan begitu. Kalau gitu kasihan petani dong, petani mah keluar zakat, direktur nggak keluar zakat, biarin orang Al-Quran ngomong kagak kok, kan gitu. Nah, kalau mau melakukan sesuatu yang kaitannya dengan penghasilan kita, jangan zakat, namanya sodako gitu. Jadi yang wajib dulu 5 ini. Setelah yang 5 ini kok ternyata duitnya masih banyak, hartanya masih banyak, keluarkan sodakohnya. Begitu cara Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya. Kalau orang sekarang ada namanya zakat profesi, tapi saya belum pernah dengar sepanjang saya belajar zakat kontrakan, belum ada ya. Jadi aman. Emang berapa pintu sih, Bu? Berapa pintu? Banyak sekali pintunya, Pak Ustadz, kan gitu, lumayan. Kalau 5 pintu saja 1.500.000 kan udah lumayan, Bu, kan gitu. Tapi tetap tidak wajib zakat. Oke? Kalau gaji Gimana? Kalau gaji. Ya, gaji itu kan profesi. Ya, gaji itu profesi. Jadi kalau sedekah atau zakat, kalau profesi itu ada 2 pendapat. Ulama mutakhirin, ulama sekarang wajib zakat, kan gitu. Tapi jika ulamanya salaf, ulama terdahulu kayak ini, kitab yang saya baca kitab salaf, Syafi'iyah, kitab Safinah, kitab lama gitu, kitab lama. Maka saya katakan tidak wajib zakat. Kalau mau mengeluarkan dari harta kita, dari gaji kita, sedekah jatuhnya. Begitu. Kalau saya mah nggak usah ada, Pak, nggak usah profesi lah, kan gitu. Cukup itu saja. Cuman kalau PNS itu kan dipotong ya tiap bulan ya, dipotong otomatis secara langsung, nggak takutan, Pak, kan gitu. Mendingan nggak punya duit, mendingan punya duit tapi nggak punya dosa, kan gitu. Kalau nggak punya duit nggak punya dosa ya sama aja, kan susah juga gitu ya, Pak ya. Jadi kayak gitu ya profesi. Tadi Pak Haji Tamrin gimana? Mau berdua aja tadi. Gimana? Satu kontrakan kan pintunya kan banyak, mesti satu rumah. Oh iya. Ya tapi kan walaupun pintunya banyak, tapi kan harganya 1, Pak Haji. Masa dihitung pintunya kan gitu. Kalau orang Betawi ngitung pintu, tuh orangnya mana lagi? Tuh orangnya tuh kan gitu. Gitu ya kan gitu. Kalau pintunya memang ada 2 lah, nggak dua-duanya dihitung, 1 pintu yang depannya doang. Gitu. Paham ya? Baik. Cukup? Ibu ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya. Baik. Sebenarnya ini nanti akan saya jelaskan gitu ya, Bu ya. Zakat makanan pokok itu begini. Contoh, saya bertani, jadi petani. Yang saya tanam itu padi. Maka petani yang menanam padi itu wajib zakat pertanian. Gimana cara bayarnya? Bagaimana cara zakatnya? Tergantung cara mengairinya. Jika kita mengaliri air sawah kita dengan airnya tada hujan, artinya gratis, maka 1/5 gitu ya, 1/5. Jika airnya bayar, irigasi, 1/10 gitu. Jadi nanti dihitung misalkan kita panen berapa kuintal gitu ya, 1 kuintal misalkan, panen 1 kuintal, airnya bayar, maka kalinya 1/5, keluarnya 1/5. Mohon maaf, kalau airnya gratis 1/5, kalau airnya bayar 1/10 gitu. Jadi nanti tinggal 1 kuintal dibagi 10, dikali 1 dibagi 10 kan begitu ya, atau dibagi 1 dikali 1 dibagi 5, tergantung nanti bayar nggak airnya. Lihat dulu, umumnya Bu, bayar. Diesel, pakai diesel, walaupun airnya gratis dari sawah itu, dari kali, tapi kan ngambil air ke situ kan pakai diesel, pakai alat dan lain sebagainya, pupuk emang nggak dihitung, kan gitu. Maka guru saya sebenarnya zakat itu pertanian itu nggak boleh 1/5, walaupun airnya gratis.
tetap harus 1/10. Tapi kalau Syafi'iyah masih dibagi 1/5 sama 1/10. Kalau nggak percaya, Ustadz Miftah ini bapaknya itu petani. Iya. Jagung itu loh. Jagung dan lain sebagainya. Itu airnya bayar apa enggak? Enggak, gratis. Berarti 1/5. Kan begitu. Kan saya main ke rumahnya beliau dikasih jagung, Bu. 1 karung. Makanya main, ntar dikasih. Kalau yang datang 10 orang kan 10 karung. Lumayan dagang di sini. Menang kita. Kan gitu. Ya benar, saya dikasih sama Ustaz Tajudin, dikasih ke rumahnya Ustaz Tajudin kan deketan. Dikasih singkong. Nyabut singkong itu makanan pokok enggak? Pokok. Makanan pokok. Maka juga tetap wajib zakat kan gitu. Kapan kalau pertanian itu zakatnya? Yauma hasadi, saat panen. Ketika panen langsung gitu. Kalau setahun 3 kali panen, 3 kali. Setahun 2 kali panen, 2 kali. Setahun sekali panen, sekali, begitu. Iya, ibu petani ya? Pernah? Oh, bapak petani. Sudah, karena nggak ngerti gimana lagi. Masa saya harus zakat kan itu? Sudah selesai. Nah, ketika sekarang masih bertani, lalu seperti tadi yaum hasodi, hari apa namanya? Hari panennya, maka wajib zakat. Setiap 1 kintal, misalkan panennya 1 kintal, dibagi 1/5. Kalau airnya bayar. Kalau nggak bayar, kalau gratis. Kalau bayar 1/10. Begitu ya, Bu? Kan gitu. Sama aja Pak Ji. Sama saja. Kan misalkan panennya 1 kuintal misalkan gitu ya. Panen 1 kuintal. Lalu ini airnya bayar atau enggak? Gratis misalkan gitu. Berarti 1/5 ya. 1/5. Maka nanti dibagi 1/5. 1 kuintal itu dibagi 1/5. Ketemunya berapa? Kan gitu. Nah, dirupiahkan 1 kilonya berapa? Di 1 kilonya misalkan 5.000. Ya. Misalkan 5.000 kali 1 kuintal. Baru dibagi 1/5 begitu. Nanti ketemu hasil zakatnya. Begitu. Kayaknya petani nih ada nih. Banyak, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Baik, saya kira gitu ya, Bu ya. Ada lagi? Cukup ya? Nanti kalau mau pertanyaan minggu depan. Nah, kita ngaji lagi, zakat lagi, nanti kita minggu depan lagi akan kita jelaskan. Karena saya sudah nggak khusyuk. Ya, sudah menunggu ini kan gitu. Baik. Saya kira ini ya, Bu ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.